Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer mau dihentikan. KPAI merekomendasikan program itu dihentikan permanen. Susah nyari KDM nih orang. Tuh maka tuh utusan Tuhan lu jangan main itu. Takut nanti jangan-jangan dia bakal nyalon jadi presiden. Loh emang kenapa kalau Bapak Deddy itu nyalon presiden? Kenapa emangnya? Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan ada beberapa video ya, ada dari Tempo ya. Tempo itu adalah sebuah majalah di zaman jadul ya, tapi sekarang dia bermedia sosial, ada media sosialnya, ada aplikasi-aplikasi memainkan media sosial, dan sekarang ini membawa isu yang entah dari mana asalnya. Mari kita dengarkan bersama. Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer mau dihentikan. Masih nunggu hasil evaluasi. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra bilang kalau ditemukan pelanggaran perlindungan dan hak anak, KPAI merekomendasikan program itu dihentikan permanen. Melanggar perlindungan anak? Iya, Jasra menilai program pengiriman anak-anak ke barak militer yang diinisiasi Deddy Mulyadi berpotensi besar melanggar hak-hak anak. Apa dasarnya? Jadi pada 9 Mei 2025, Jasra sama komisioner lain Aris Adi Leksono datang langsung ke dua barak militer. Ada beberapa temuan KPAI, kayak ada 6,7% anak yang nggak tahu alasan mereka dikirim ke barak. Kok bisa? Gimana tuh? Salah satu anak cerita kalau dia cuma disuruh bawa pakaian dari rumah ke sekolah. Tapi pas sampai di sekolah, anak itu langsung dibawa ke barak militer tanpa penjelasan yang utuh. Buat KPAI, ini bisa jadi tanda proses seleksi pesertanya bermasalah. Ada catatan lain nggak? Ada, KPAI menemukan adanya ketidakpastian dalam penentuan siswa nakal yang akan dikirim ke barak. Jadi di Purwakarta ada 3 SMP yang belum punya guru bimbingan konseling. Ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang ngasih rekomendasi siswa ikut program tersebut? Ada beberapa catatan ya berarti untuk program ini. Terus selanjutnya gimana? Jasra bilang teman-teman KPAI di lapangan itu bakal dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat serta ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jasra juga menekankan agar program itu dihentikan sementara sampai ada hasil evaluasi. Oh gitu, dihentikan sementara ya. Soalnya ada juga yang bilang kalau Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya, Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. iya. Nah, itu kalau orang tahu pikir. Kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta. Segental diberi. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Tuh maka tuh utusan Tuhan lu jangan main itu. Orang macam tutuk aja main-main lu. Iya, benar-benar. Tahu dah. Tak pernah ada nengok ahok berikan duit, dak suah. Tahu benar. Ada. Iya, benar-benar, Kev. Iya. Gaya orang macam-macam, Kev. Jadi Kang Deddy tidak pelit orangnya. Iya. Murah rezeki deh kata. Iya. Bukan sedikit jipak leompak. Dia beri orang bibi tuh kurang modalan samtiau untiau. Mau baik. Oh, Pribadi J tuh. Pribadi J. Gaji J atau apa ya? J tahan gaji J bagi ke lagi macam mana? Iya, benar. Jadi kalau Kang Deddy ini bisa ke Tiongkok ketemu si Jinping, cocok dengan si Jinping. Hati untuk rakyat itu jadi. Bukan hati partai itu bukan, kita hati pribadi itu tinggi. Iya, partai PG jadi yang penting bagus. Hati itu nanti dijaga dengan baik. Jangan pilih bulu. Kalau saudara aku, kalau orang lain bukan saudara aku dibedakan. Nggak cocok. Nggak cocok. Kalau udah kayak begini, pasti bakal jadi RI 1 tanpa banner. Tapi guys, banyak sekali kalangan pejabat yang ketar-ketir apabila Bapak Aing ini menjadi RI 1. Banyak yang ketakutan kalau Bapak Aing ini bakal jadi presiden. Banyak sekali yang ketakutan, terutama anggota DPR. Para pejabat-pejabat yang suka mendapatkan dana-dana siluman itu sangat ketakutan. Karena kalau Bapak Aing ini jadi presiden, semua birokrasi bakal dipangkas, anggaran-anggaran semua dipangkas, jadi sudah tidak ada keuntungan. Para pejabat, para anggota DPR yang biasanya melakukan studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negeri itu sudah tidak ada. Tidak ada yang namanya studi banding, rapat berkepanjangan, memakai anggaran yang besar, itu sudah tidak ada. Dana-dana rapat juga itu bakal dipangkas, udah tidak ada rapat-rapatan lah. Intinya langsung kerja aja, kerja gitu. Nggak usah pakai rapat-rapat. Kalau Bapak Deddy sistemnya seperti itu. Jadi udah tidak ada anggaran rapat, itu tidak ada. Itu anggota DPR itu sangat dirugikan. Apabila Bapak Aing ini jadi presiden, banyak yang dirugikan. Sebab apa? Mereka sudah tidak bisa studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negara.
terus jajan apem lendir, udah nggak bisa dana apem lendir itu sudah tidak ada, bakal dipangkas semua sama Bapak Dedi. Karena Bapak Dedi itu seperti itu sistemnya di Jawa Barat, juga semua anggaran juga dipangkas semua. Jadi para pejabat itu, anggota DPR yang biasanya nginep di hotel mewah, yang biasanya studi banding ke Bali, keluar pulau, keluar negara juga, itu biasanya kan sambil jajan-jajan apem lendir kayak gitu. Jadi itu anggaran studi banding itu kan udah ndak ada, jadi ndak bisa jajan lah. Ya bisa jajan apem lendir itulah para pejabat. Kan para pejabat itu kan biasanya kalau keluar kota, keluar pulau itu yang melakukan studi banding, kunjungan itu kan sambil jajan apem lendir, guys. Enak apem lendir mah. Kalian nggak tahu kalau para pejabat itu suka sekali kayak piara ani-ani gitu ya, jajan apem lendir kayak gitu. Tapi kalau Bapak Dedi ini nanti jadi presiden, kayaknya udah nggak ada anggaran apem lendir ya. Pokoknya bakal dimusuhin lah. Makanya berusaha kayaknya akan menjegal Bapak Aing. Karena kalau Bapak Aing jadi presiden gawat, guys. Gawatnya ya begitulah, nggak ada anggaran apem lendir kayak gitu loh ya. Jadi mulai sekarang juga udah banyak mulai yang nyinyir gitu, itu terutama Rasman, anggota DPR juga udah banyak tuh yang nyinyirin Kang Dedi. Kayak hampir semuanya ya, anggota DPR tuh hampir semuanya itu nyinyirin Bapak Dedi. Terus ya semualah kayak ya pejabat-pejabat yang suka jajan apem lendir itulah nyinyir. Jadi intinya tidak suka gitu. Apalagi Rasman takut sekali gitu kayak Bapak Dedi bakal jadi presiden. Dia takut nanti jangan-jangan dia bakal nyalon jadi presiden. Loh emang kenapa kalau Bapak Dedi itu nyalon presiden? Kenapa emangnya? Hah? Emangnya kenapa? Nyalon presiden juga Bapak Dedi nggak usah lah pakai banner segala. Rakyat udah tahu Bapak Dedi itu kinerjanya nyata baik, nggak cuma omong-omong doang. Jadi udah nggak perlu yang namanya banner itu nggak perlu. Indonesia ini semuanya udah pada kadung cinta sama Bapak Aing. Jadi nggak perlu banner lagi. Kayak gitu, guys. Bukan cuma warga Jawa Barat yang cinta sama Bapak Aing. Orang Kalimantan, orang mana, seluruh Indonesia Raya juga udah pada cinta sama Bapak Aing. Jadi tak perlulah banner, udah nyapres aja, nggak usah ada banner spanduk Bapak Aing, nggak usah ada juga, udah orang udah tahu, udah lihat lewat YouTube aja. Kalau banner kan paling yang lewat doang yang lihat. Kalau lewat YouTube, lewat TikTok kan semua juga orang udah tahu itu mah Bapak Aing kerjanya bagus kayak gitu. Pokoknya lah mantap lah Bapak Aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih lagi dengan informasi kami sebagai penggemar, fans berat Kang Dedi Mulyadi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Telah melakukan perjalanan sekitar seminggu. Dalam perjalanan mulai dari Sulawesi Tengah menuju Jawa Barat. Sekarang masih setia menunggu sampai bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi. Ini kami lagi parkir di perkebunan karet. Ya. Sambil menunggu informasi dari teman-teman. Siapa tahu ada informasi dari teman-teman untuk kami bisa berjumpa dengan KDM. Sia-sia perjuangan kami selama seminggu melakukan perjalanan jauh dengan anggaran yang cukup lumayan. Itu sia-sia kalau kami tidak bisa bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi. Kenapa kami sangat-sangat berharap bisa bertemu dengan beliau? Beliau adalah orang yang kami kagumi. Beliau adalah orang yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
walaupun beliau adalah gubernur Jawa Barat, namun semua warga negara Indonesia simpati dengan beliau karena kinerja beliau yang cukup peduli kepada rakyat. Itu sebabnya ya kami masih berharap dari teman-teman untuk bisa memberikan kesempatan kepada kami berjumpa dengan beliau. Akhir kata dari saya, Adrian Biralino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kami dapat berjumpa. Kita sudah mendengarkan dari Tempo ya tadi, dari majalah Tempo, dan menyatakan, mengabarkan atau mengisukan tentang barak militer akan dikaji ulang dan diberhentikan sementara. Wow, apakah itu benar? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini majalah Tempo ini mengabarkan sesuatu yang benar atau hanya sebuah isu belaka ya? Silahkan komen di kolom komentar bagi yang mengetahuinya. Dan yang terakhir ada warga dari Kalimantan Tengah yang sengaja datang ke Jawa Barat untuk menemui Kang Deddy Mulyadi ya. Berharap banget nih akan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Makanya tadi mengatakan bahwa dari Kalteng menggunakan mobil sudah seminggu perjalanan ya, berharap sekali akan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi karena beliau ini adalah fans atau pecinta atau orang yang mengagumi KDM ya. Wow, ini sangat luar biasa banget ya. Ini sih memang gila banget ya. Ini harus mempunyai biaya yang cukup dan merelakan waktu yang terbuang ya, mungkin bekerjanya nanti jadi libur atau buka usaha jadi tutup hanya untuk ingin ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi bisa melihat video ini ya. Tolong dibantu untuk dibagikan, di-share di seluruh medianya. Saya berharap semoga warga ini atau si bapak ini bisa ketemu langsung atau ditemui langsung oleh Kang Deddy Mulyadi ya saat melihat videonya di sini ya. Ya, begitulah video-video yang saya tampilkan hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.